sebisa mungkin kekerasan itu jangan terjadi di dalam rumah. Karena kalau tadi disebut tinggalkan berarti memang kekerasan itu masih tetap ada di rumah. Jadi kalau bukan berarti itu harus dilakukan di luar, kan begitu. Jadi jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Nah tadi Pak Saiful Bahri, Pak Natal menceritakan bahwa itu contohnya di kekeluargaan, seperti itu, di bidang kekeluargaan ya. Nah kalau dalam berlalu lintas seperti apa? Oh iya, terima kasih Mbak Mel. Sebenarnya persoalan kebahasaan ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Natal tadi sudah mengalami permasalahan di segala lini kehidupan. Kalau misalnya kita ambil contoh tadi dalam masyarakat Jambi, ya kesalahan dalam penggunaan bahasa terutama di ruang publik tadi tidak saja misalnya yang berhubungan dengan rumah tangga, tetapi juga dalam bidang berlalu lintas misalnya. Kesalahan itu juga terjadi. Padahal sebenarnya kan petunjuk-petunjuk arah atau hal-hal yang berhubungan dengan aturan dalam berlalu lintas itu kan sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang mestinya memikirkan seperti apa bahasa yang digunakan di sana, biar lebih mudah dipahami oleh publik, biar lebih mudah dipahami oleh orang-orang yang berkendara. Jadi misal, kalau kita ambil contoh misalnya petunjuk di dalam berlalu lintas. Misalnya bisa kita lihat contoh yang seperti ini. Belok kiri langsung hati-hati. Nah jadi kalau ada petunjuk seperti ini memang itu sudah benar. Jadi kalau kita belok kiri harus langsung, kan begitu ya. Belok kiri harus langsung. Artinya kalaupun dia tidak belok kiri misalnya lurus atau belok kanan berarti dia tidak boleh langsung. Kan itu pengertiannya. Nah, sangat berbeda misalnya dengan petunjuk yang kita temukan di persimpangan jalan atau di tempat-tempat di kota Jambi, misalnya contoh yang berikut ini. Kalau kita lihat dari logika berbahasanya, tolong ditampil, belok kiri ikuti lampu lalu lintas. Nah artinya kalau kalimatnya seperti ini, belok kiri ikuti lampu lalu lintas, berarti kalau pengendara itu tidak belok kiri, katakanlah dia lurus, atau misalnya belok kanan, dia tidak perlu mengikuti lampu lalu lintas. Artinya kita tidak bisa menyalahkan kalau misalnya ada pengendara, begitu dia mau lurus atau mau belok kanan, dia tidak mengikuti lampu lalu lintas. Karena tadi di sana disebutkan bahwa yang belok kiri yang mengikuti lampu lalu lintas. Berarti kalau dia lurus atau belok kanan tidak harus mengikuti lampu lalu lintas. Karena tadi kalau kita sejajarkan ya seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya kesalahan yang kita temukan di ruang publik misalnya. Padahal itu kan sangat fatal. Berarti kalau dia bablas lurus atau belok kanan, ya jangan kita salahkan mereka. Karena petunjuknya memang seperti itu, Mbak Mel. Jadi ini memang kesalahan dari petunjuk ya. Jadi persepsi orang pun mungkin berbeda-beda, apalagi mungkin masyarakat awam yang mungkin tidak selalu memperhatikan dengan jeli dan mungkin memperincikan apa arti dari peraturan tersebut dengan jelas. Nah, kalau di bidang kesehatan bagaimana Pak Natal? Baik, jadi seperti kita sebutkan tadi di berbagai aspek kehidupan kita temukan kesalahan berbahasa dan berdiri sejajar dengan bentuk-bentuk pelayanan, itu bisa kita lihat di dalam petunjuk-petunjuk praktek dokter misalnya, praktik dokter. Jadi saya menemukan seperti ini di beberapa, dan ini tidak satu dua, dibuat di situ dia praktek dari Senin sampai Jumat. Tapi yang bermasalah di situ adalah bentuk bahasa yang terakhir, dibuat kecuali hari Sabtu dan Minggu libur. Jadi itu berarti kalau kita buat contoh yang lebih sederhana, kalau ada misalnya si A, si B, si C di dalam satu kelas, kita sebutkan kecuali si A gagal, maka sebenarnya si A di situ tidak gagal, yang lainnya itu yang menjadi gagal. Sama halnya seperti ini, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lalu dibuat kecuali Sabtu dan Minggu libur, berarti pada dasarnya Sabtu dan Minggu itu bekerja. Sehingga sadar kaprah. Jadi kalau kita lihat, kalau ada misalnya pasien yang membutuhkan pertolongan sang dokter, dia bisa kebingungan. Seperti saya sendiri bisa bingung, yang benar di mana di sini yang praktek. Apakah di sini Sabtu
praktek atau tidak. Karena di situ dibuat menjadi ambigu, menjadi Ya. rancu kalau dibuat kecuali hari Sabtu dan Minggu libur. Berarti Sabtu dan Minggu di situ sebenarnya pekerja. Yang lainnya itu yang menjadi libur. Kaitannya dengan hukum bagaimana, Pak? Kalau di dalam hukum juga itu cukup banyak. Kita lihat misalnya ada tayangan berikut yang yang berhubungan dengan hukum. Jadi ini banyak di persimpangan jalan kita lihat pemberi dan penerima suap dapat diancam pidana dan seterusnya. Kekurang cermatan dalam pembentukan bahasa ini yaitu pilihan kata suap. Kata suap di situ sebenarnya bersaing atau berpadanan dengan kata sogok. Tapi secara khusus kata suap bisa kita lihat bisa ada dua, bisa bersifat negatif, tapi bisa juga bersifat positif. Ya. Tidak semua bentuk menyuap itu dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Ya. Contohnya bagaimana kalau kita menyuapi anak-anak misalnya di rumah, anak kecil atau menyuapi orang sakit di rumah sakit. Padahal apakah itu bisa dituntut pidana? Nah, di situ artinya menyuap itu bisa negatif, bisa positif. Kenapa harus yang pelin-pelan seperti ini dipakai? Padahal ada kata yang lebih pas, itu misalnya sogok. Sogok itu selalu negatif. Ya. Sementara kalau suap bisa positif, bisa negatif. Di situ tidak adilnya, di dalam perundang-undangan itu kurang cermat dalam pemilihan kata. Gitu. Jadi sebaiknya itu digunakan yang lebih pasti supaya di dalam kehidupan bertata negara dan berhukum ini ada kepastian hukum. Jadi nggak usah heran kita mengatakan berbagai kalangan mengatakan kepastian hukum tidak jelas, hukum diobrak-abrik. Memang pada kenyataannya seperti itu, tercermin dari bahasa yang digunakan. Jadi kalau dia dalam penuntutan atau dalam pengkasusan seperti ini, bisa anak kecil yang kita kasih makan aja bisa kena dong dari pasal ini gitu. Oke, Kira-kira seperti Pak itu. Saiful Bahri, kita banyak sekali ya melihat contoh-contoh tadi di ruang publik kita banyak terjadi kesalahan dalam penataan bahasa. Iya, Mbak. Bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal tersebut, khususnya nih dari kantor bahasa sendiri? Iya, Mbak Mel, sebenarnya iya. Banyak sekali terjadi, itu baru sebagian contoh kecil tadi yang kita munculkan, persoalan-persoalan kebahasaan, terutama misalnya yang ada di ruang publik ya, yang sebenarnya maknanya itu tidak jelas seperti yang disampaikan oleh Pak Natal tadi ya. Misalkan tadi yang penerima atau pemberi suap, kan gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa pemberi suap itu kan sebenarnya maknanya bisa dalam hal yang positif, bisa juga dalam makna yang negatif. Padahal sebenarnya yang bahasa yang seperti itu harus yang tidak bermakna ganda, atau kalau dalam istilah bahasanya disebut dengan tidak ambigu. Jadi yang pasti maknanya, yang pasti. Jadi kalau misalnya kita lihat pada contoh-contoh yang lain, yang memakai HP, yang membawa HP harap dimatikan. Nah, sering kita lihat ada tulisan-tulisan seperti itu, apakah di ruang pertemuan, atau di kelas, atau di tempat-tempat ibadah, ada tulisan yang membawa HP harap dimatikan. Nah, kalau kita cermati betul-betul bahasanya itu, makna dari kalimat tersebut, berarti yang dimatikan itu justru yang membawa HP. Jadi siapa saja yang membawa HP harus kita matikan. Jadi kan orangnya ya? Jadi orangnya yang dimatikan, bukan HP-nya. Jadi ada di ruang pertemuan, misalnya di ruang seminar, di ruang kuliah dan sebagainya, yang notabene itu yang menulis misalnya orang yang harusnya bisa memberi contoh dalam perilaku berbahasa tadi. Ternyata yang ditulis yang membawa HP Tolong dimatikan. harap dimatikan. Berarti yang membawanya yang dimatikan, HP ya tidak diapa-apain. Padahal kan seharusnya HP harap dimatikan. Kan begitu ya. Jadi jelas yang dimatikan itu apa? Bukan yang membawa. Ada lagi misalnya contoh lain, kita lihat ada misalnya tulisan di kamar mandi. Yang, mohon maaf, yang kencing disiram. Yang kencing disiram. Berarti Mungkin manusianya. maksud yang menulis itu bekas dari buang air kecilnya yang disiram. Iya. Tapi dari kalimat itu jadinya yang kencing disiram. Siapa jadinya yang disiram? Orangnya. Orangnya jadinya yang disiram. Nah, jadi inilah yang sebenarnya kita harus cermat ya, terutama tadi yang berhubungan dengan ruang publik tadi. Kita harus pikirkan seperti apa bahasanya yang pas, agar tadi tidak menimbulkan multitafsir. Jadi sebenarnya saya ulang kembali yang tadi, seandainya tadi dalam kasus petunjuk arah atau petunjuk berlalu lintas, seandainya tadi Pak Natal atau Mbak Meli naik sepeda motor lalu bablas,
Ya, bisa kita argumentasikan bahwa sebenarnya maknanya itu kan sebenarnya menyatakan bahwa kalau lurus atau tadi belok kanan itu Mungkin tidak harus mengikuti lampu. Jadi mau merah pun boleh bablas. Nah, jadi kita misalnya dari kantor bahasa itu menyarankan bahwa penulisannya itu memang benar-benar menggunakan logika bahasa yang maknanya jelas. Ya. Nah, jangan menimbulkan multitafsir seperti yang tadi. Oke, nanti akan kita lanjutkan, namun setelah komersial break berikut ini kami akan segera kembali.